Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Dari lebih dari 1.500 orang, kebanyakan orang belum pernah ke restoran Jinfeng ini. Bagaimanapun, restoran Jinfeng ada di pasar kelas atas, dan orang biasa, bahkan orang kaya di antara orang biasa tidak mampu membelinya. Namun, komposisi rumah rendah Nanming sangat rumit, di antara mereka ada banyak junior-junior dan cewek kelas 1. Meskipun mereka tidak bisa mendapatkan budidaya penuh keluarga, mereka masih memiliki kesempatan untuk datang ke restoran Jinfeng untuk mencicipi selama perjamuan keluarga. Pada perjamuan ini, Chu Xingyun tidak berani terlalu boros, burung dan hewan yang sangat langka dan mahal, serta anggur dan makanan lezat. Chu Xingyun tidak hadir. Bukan karena Chu Xingyun pelit, tetapi tidak perlu itu terlalu mewah, tapi itu akan membuat orang merasa tidak bisa dijelaskan. Namun meski begitu, sepiring hidangan plus anggur itu juga membutuhkan 2 atau 3 juta batu roh. Setelah 100 meja, Chu Xingyun keluar dengan hampir 300 juta batu roh hanya untuk satu kali makan. Dalam menghadapi tim yang begitu kaya dan lailak dengan master tak tertandingi seperti Luo Yun, semua orang diam-diam membuat penilaian mereka sendiri. Sepanjang perjamuan, Chu Xingyun dan Sister Lailak tidak pergi ke meja untuk bersulang. Bahkan, ketika pesta perayaan ditetapkan di sini, itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatan tim Lailak. Siapa yang ingin memprovokasi tim Lailak, maka master seperti Chu Xingyun harus keluar, dan kemudian datang ke restoran Jinfeng untuk mengadakan jamuan makan. Jika tidak, siapa yang akan berani mengikuti mereka dan berurusan dengan tim Lailak yang kaya? Segera, jamuan pergi, semua orang mengucapkan selamat tinggal pada Chu Xingyun dan Sister Lailak, dan meninggalkan restoran Jinfeng. Setelah memberikan tamu terakhir, Sister Lailak memegang dahinya dan berkata, "Oh, kepala saya pusing, sedikit tidak nyaman." Khawatir mengerutkan kening, Chu Xingyun berkata, "Kamu minum terlalu banyak, tetapi tidak masalah, kamu bisa berolahraga aura, kamu bisa mengeluarkan anggur." Sambil menggelengkan kepalanya, Lailak berkata, "Sudah terlambat, kamar mandi di halaman bawah sudah ditutup. Keringat ini sudah berakhir. Bagaimana kabarmu malam ini?" Mengangguk kepalanya, Ding Ning berkata, "Ya, setelah mengeluarkan alkohol itu harus lengket di seluruh, dan itu tidak dapat dicuci. Rasanya pasti buruk, itu tidak akan berhasil." "Baik." Sambil memegang dahinya, Lailak melanjutkan, "Dan anggur yang sangat baik, habis begitu saja, bukankah itu akan sangat disayangkan? Bahkan jika tidak nyaman, akan tidak nyaman untuk menghabiskan banyak uang, aku hanya harus menanggungnya." "Kamu ini." Mendengar kata-kata Lailak, Chu Xingyun terdiam. "Apa maksudnya, argumen apa ini? Karena ini tidak nyaman, saya membelinya demi uang, tidak bisakah saya menyingkirkannya? Apa alasannya ini?" Namun, Suster Lailak benar. Kondisi di pengadilan rendah Nanming terlalu buruk. Jika Anda mengeluarkan anggur, Anda pasti akan berkeringat dan tidak punya tempat untuk mandi. Suster Lailak, yang selalu suka bersih, tentu tidak dapat diterima. Awalnya, Chu Xingyun tidak berniat membawa Suster Lailak ke Imperial Suite. Lagi pula, semua yang ada di sana terlalu mengejutkan. Sejauh menyangkut meja dan kursi di lantai 2 ini, mereka hanya dihiasi dengan batu-batu berharga, emas dan perak, yang telah membuat Suster Lailak begitu ngeri. Jika mereka pergi ke suite kaisar, mereka tidak boleh pingsan. Tapi sekarang, jika mereka tidak dibawa kembali ke Imperial Suite, mereka akan sakit kepala sepanjang malam. Bagaimana bisa Chu Xingyun bersabar? Dengan gigitan yang tajam, Chu Xingyun berkata, "Oke, ayo kita pergi bersamaku. Ikuti kamu. Kemana Anda membawa kami?" Lailak tersenyum mabuk. Tanpa menjawab pertanyaan Lailak, Chu Xingyun memimpin mereka berdua sampai ke lantai atas restoran Jinfeng, secara eksklusif di suite kekaisarannya sendiri. Suite kaisar ini adalah istana yang dibangun untuknya oleh iblis, dan tidak terbuka untuk umum. Bahkan jika 4 kaisar dekat, mereka tidak akan mau tinggal di istana ini. Di kerajaannya, status Chu Xingyun adalah yang tertinggi. Bahkan Kaisar Jurang dan Kaisar Iblis hanya lengan kirinya dan lengan kanan. Berbicara tentang harapan Chu Xingyun, setelah memasuki Imperial Suite, Sister Lailak tidak terkejut, tetapi sangat bebas dan mudah, seperti kembali ke rumahnya. Dengan sedikit pemikiran, Chu Xingyun mengerti. Pada saat ini, para adik perempuan sudah mabuk, di mana mereka dapat berkonsentrasi dan mengamati lingkungan sekitarnya. Meskipun di mata mereka, otak mereka jelas tidak dapat berpikir, jadi apapun yang mereka lihat, mereka tidak akan terlalu terkejut. Atas desakan Chu Xingyun, kedua gadis itu masuk kamar mandi bersama, dan setelah keluar dari alkohol, mereka mulai berkumur. Setelah mandi, Lailak dan Ding Ning akhirnya bangun. Setelah berganti pakaian yang disiapkan oleh Chu Xingyun, Sister Lailak berjalan keluar dari kamar mandi dan memasuki Imperial Suite. Saat pintu terbuka, Sister Lailak membeku di sana.
Sepenuhnya imajinasi mereka, saya tidak pernah berpikir bahwa ada istana mewah di dunia ini. Jika lantai kedua dari restoran Jin Feng sudah dapat digambarkan dengan kemegahannya, maka kehadiran seperti istana di depannya tampaknya hanya kaisar zaman kuno yang memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Melihat bahwa Sister Lilac akhirnya selesai mencuci, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Sekarang, dia juga telah berbalik selama sehari, dan sekarang juga waktunya untuk mencuci. Menunjuk ke suite kaisar yang mewah, Chu Xingyun berkata, kalian berdua istirahat saja. Aku akan mencucinya. Ketika aku selesai mencuci, aku akan membawamu ke pelelangan. Pelelangan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Sister Lilac membuka matanya tanpa sadar, menjadi begitu besar sehingga mereka tidak pernah berpartisipasi dalam pelelangan apapun. Nama pelelangan sudah tidak asing lagi bagi semua orang, tetapi kenyataan bahwa pelelangan itu pada dasarnya adalah sipil tidak relevan. Kebanyakan orang tidak akan memasuki pelelangan seumur hidup, apalagi membeli barang dengan harga tinggi dari pelelangan. Juga, melirik satu sama lain dengan penuh semangat, Sister Lilac menemukan bahwa pakaian di tubuh pihak lain tampak sangat mewah, yang jauh lebih baik daripada yang mereka kenakan. Sister Lilac tidak bisa tidak memikirkan pakaian yang baru saja dikenakannya. Jika Anda ingat benar, pakaian yang baru saja mereka kenakan, apakah itu pakaian luar atau pakaian dalam, tetap berada di kamar mandi. Setelah melihat sekilas, Sister Lilac segera cemas, mengetahui bahwa pakaian yang mereka kenakan sepanjang hari sudah basah oleh keringat, dan mereka tidak tahu apa baunya. Lagi pula, tidak peduli seberapa bersih mereka berkeringat, bukan parfum. Tunggu! Berteriak serempak, Sister Lilac bergegas ke pintu kamar mandi. Lagi pula, pakaian mereka tidak dapat ditemukan oleh Brother Luo Yun, jika tidak. Setelah Brother Luo Yun mencium bau pakaian mereka pasti tidak akan menyukainya lagi. Dengan suara keras, Sister Lilac membanting pintu kamar mandi terbuka. Bagaimanapun, Brother Luo Yun, jangan. Ketika pintu terbuka, Sister Lilac berhenti tiba-tiba, berdiri kosong di pintu, menjaga tubuhnya dalam posisi mendorong pintu, tetapi seluruh orang membeku. Di sana, lantai pertama restoran Jin Feng, lelang Jin Feng diadakan sesuai jadwal. Dalam kotak Tianzino, 6, Chu Xingyun duduk di sana dengan canggung. Di kedua sisinya, Lilac dan Ding Ning, yang juga sangat memerah, memandang Chu Xingyun dari waktu ke waktu. Baru saja, ketika Chu Xingyun memasuki kamar mandi dan mengangkat semua pakaian di tubuhnya, Lilac dan Ding Ning tidak tahu otot mana yang salah, jadi mereka mendorong pintu kamar mandi terbuka. Satu tanpa sengaja, Chu Xingyun terekspos, dan suasananya sangat memalukan. Setelah jalan buntu selama beberapa detik, ketiga pria itu pulih dengan cepat, Chu Xingyun berbalik untuk pertama kalinya, tetapi Sister Lilac masih menolak untuk mundur, bergegas ke kamar mandi dengan tergesa-gesa, memberikan pakaiannya peluk saja. Untuk masalah ini, Chu Xingyun sangat malu, meskipun dia laki-laki, dia tidak bisa menunjukkannya kepada siapapun. Namun, Lilac dan Ding Ning merasa lebih seimbang. Chu Xingyun hampir melihat mereka, dan sekarang mereka akhirnya kembali. Ini disebut reinkarnasi Tiandao. Setelah dicuci cepat, Chu Xingyun dengan cepat keluar dari kamar mandi. Untuk menghindari rasa malu, Chu Xingyun membawa Sister Lilac langsung dan bergegas ke pelelangan. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa setelah memasuki kotak, suasananya tampak lebih memalukan. Jika hubungan adalah kekasih, ambiguitas seperti itu sebenarnya sangat memalukan, tetapi jika identitas masing-masing hanya teman, itu agak memalukan. Ada alasan mengapa Chu Xingyun sangat baik dengan Lilac dan Ding Ning. Yang pertama adalah masalah penampilan. Lilac dan Ding Ning, penampilan dan aroma air Qianyu terlalu mirip. Ding Ning, khususnya, tidak seperti Sui Qianyu, tetapi dengan peningkatan kehidupan, Ding Ning juga menjadi lebih makmur dalam 1 tahun terakhir, dan tim komando jangka panjang juga telah mengembangkan rasa arogansi yang tinggi. Sampai hari ini, Lilac dan Ding Ning, dengan Sui Jiuxiang dan Sui Qianyu, bukan hanya gambar yang panjang, bahkan temperamen dan pesona sangat mirip. Berkali-kali, Chu Xingyun akan memiliki ilusi, sepertinya. Pada saat itu, di depannya adalah Sui Liuxiang dan Sui Qianyu, bukan Lilac dan Ding Ning. Ingatan Chu Xingyun tidak perlu diragukan, terutama setelah pembaptisan Ziqianqi, dia sudah lupa. Oleh karena itu, Lilac dan Ding Ning sangat mirip dengan aroma air dan bulan air 10 tahun yang lalu. Mereka hampir persis sama apakah mereka dalam bentuk atau penampilan, temperamen atau pesona. Yang disebut rumah cinta dan Wu, karena cinta air dan aroma Chu Xingyun selalu sadar dan ingin bersikap baik kepada mereka. Namun, meskipun banyak hal telah dilakukan untuk mereka, hati Chu Xingyun masih sangat jelas, Lilac adalah Lilac, dia tidak mencintainya, tetapi Sui Liuxiang. Ding Ning adalah Ding Ning bukan bulan air. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa Sui Qianyu jauh dari langit, dan Sui Liuxiang menolak untuk memperhatikannya. Dia penuh kasih sayang, tetapi tidak ada tempat untuk meletakkannya, hanya untuk menuangkannya ke Lilac dan Ding Ning. Bagaimanapun, Chu Xingyun tidak akan menganggap Lilac dan Ding Ning sebagai pengganti Sui Liuxiang dan Sui Qianyu, tetapi setidaknya mereka dianggap teman baik.
dan, bahkan jika itu hanya gambar yang panjang, Chu Xingyun tidak tahan kehilangan pasangan adik perempuannya. Kedua, pertanyaan tentang kebutuhan. Jika Chu Xingyun ingin menjelajahi dan memahami Kaisar Tianyi, ia harus menguasai otoritas Akademi Nanming sebanyak mungkin. Hanya dengan cara ini ia dapat memperoleh akses ke informasi orang dalam yang lebih tinggi dan lebih dalam. Saat kios-kios Chu Xingyun semakin besar dan lebih besar, sekarang sisi Chu Xingyun benar-benar tidak tersedia. Bayangkan bahwa Yu Zai, seorang pria gemuk, harus memegang restoran Jinfeng. Bahkan Yeling yang murni dan baik hati harus memimpin balai medis Lingyun. Bagaimana orang bisa memisahkan pikirannya dan membantunya melakukan hal-hal ini? Karena putus asa, Chu Xingyun hanya bisa melatih kembali bakat untuk bekerja sama dengannya dan menjelajahi Akademi Nanming. Oleh karena itu, di bawah pertimbangan komprehensif, Chu Xingyun memilih sepasang Lailak dan Dingning, dan berkultivasi dengan giat untuk mendominasi pengadilan rendah Nanming sesegera mungkin. Hari ini, Sister Lailak dengan 99 susunan surya yang kuat dan satu set tulang jiwa perak pada awalnya telah membangun prestise yang cukup di pengadilan rendah Nanming, tetapi ini tidak cukup. Sister Lailak masih kekurangan baju yang kuat, kostum pertempuran yang kuat, tulang jiwa perak, dan susunan surya 99 yang sudah cukup untuk memiliki detail yang cukup untuk menekan seluruh rumah rendah Nanming dan menjadi raja tanpa syarat dari rumah rendah Nanming. Jika Anda terus menjadi seperti ini, dengan seluruh tubuh Anda naik dan turun, dan tanpa tubuh, maka tanyakan, bagaimana Sister Lailak dapat meyakinkan para pejuang yang nakal. Tentu saja, itu tidak cocok untuk memberi mereka bayi yang terlalu kuat. Dengan kekuatan mereka yang lemah, mudah didambakan oleh orang-orang nakal, jadi, senjata kerajaan adalah batasnya. Jika mereka diberikan kepada tentara kekaisaran sekarang, mereka bisa terbunuh dan dirampok harta kapan saja, dan mereka akan mati karena kemalangan. Paling tidak, Anda harus tiba di Kaisar Wu Realm sebelum Anda dapat secara terbuka membawa prajurit kaisar, jika tidak mungkin bintang ulang tahun yang lama itu arsenik dan lelah. Meskipun tentara kekaisaran kuat, mereka pasti tidak tersedia untuk siapapun. Jika tidak ada cukup kekuatan, latar belakang untuk mendukung, tentara kekaisaran hanya akan membawa bencana. Yang disebut, pekerja ingin melakukan yang terbaik, pertama-tama harus mempertajam senjata mereka. Sekarang investasi di Sister Lailak akan beberapa kali di masa depan, belasan kali, atau bahkan puluhan kali untuk mendapatkan kembali. Sekarang, Chu Xingyun masih peduli dengan untung dan rugi uang. Begitu dia dikalahkan oleh Di Tianyi, bagaimana jika dia kaya di seluruh dunia? Apakah kamu tidak membuat pakaian pernikahan untuk orang lain? Selain itu, meskipun tampaknya, Chu Xingyun menghabiskan banyak uang untuk Lailak dan Sister Dingning. Setelah makan, dia makan 300 juta batu roh. Tetapi pada kenyataannya, Chu Xingyun tidak menghabiskan banyak uang sama sekali. Beras bambu dibuat oleh perusahaan anggur Zumi terbuat dari beras bambu, dan tidak ada monster berkualitas tinggi di seluruh meja, harganya sangat murah dan murah. Karena itu, untuk Chu Xingyun, semuanya diproduksi di tanahnya sendiri, dan pada dasarnya tidak perlu mengeluarkan uang. Meskipun selanjutnya, Chu Xingyun mau tidak mau akan menghabiskan banyak uang untuk menembak 2 set pakaian yang cukup kuat untuk Lailak dan Dingning, tetapi ini juga diperlukan. Jika Anda ingin kuda berlari, dan Anda tidak ingin kuda memakan rumput, itu jelas bukan masalah besar. Dengan napas panjang, Chu Xingyun menutup matanya dengan lembut, dan berkata kepada Lailak dan Dingning tanpa menoleh ke belakang, setelah beberapa saat, aku melihat apa yang aku suka, meskipun pembukaan telah diambil, aku akan membayar tagihan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Sister Lailak saling memandang, tetapi perlahan-lahan menggelengkan kepalanya. Saudara Luo Yun telah melakukan terlalu banyak untuk mereka, dan mereka tidak pernah puas, bagaimana mereka dapat menambah beban bagi saudara Luo Yun berulang kali. Mulai sekarang, sekitar 30.000 tahun yang lalu. Di dunia Qian Kun, ada sepasang saudara kembar yang kuat. Meskipun saudari-saudari ini terjebak dalam kehidupan kaisar setengah-setengah, mereka belum benar-benar mencapai kaisar, tetapi nama mereka telah dinamai oleh King Xi, dan telah bersinar selama berabad-abad. Sui Ziying, Sui Qingxuan. Sampai hari ini, nama-nama bunga saudara perempuan masih di atas Akademi Nanming dan Monumen Pertempuran Tongtian. Yang disebut daftar kaisar mengacu pada daftar orang kuat yang tiada taranya yang belum mencapai kehormatan kaisar sepanjang hidup mereka. Saudara kembar, meskipun mereka berada di daftar ganda, tetapi nama mereka muncul bersama di atas tahta sang juara. Dengan bantuan para suster, mereka adalah kaisar bela diri terkuat yang pernah ada di dunia. Banyak orang sangat aneh, mengapa saudara perempuan mereka dapat diikat pada daftar, dan semua orang hanya dapat membuat daftar sendiri. Tetapi nyatanya, setelah sedikit memahami catatan para suster, tidak ada yang akan mempertanyakannya lagi. Jika itu satu ke satu, saudara perempuan bunga masih sangat kuat, tetapi mereka tidak bisa menjadi yang teratas dalam daftar sama sekali. Bahkan, apakah mereka bisa naik ke Monumen Pertempuran Tongtian adalah masalah. Namun, begitu baik para suster bergandengan tangan, kekuatan mereka terlalu kuat.
Sepanjang kehidupan para suster, ada lebih dari 30 kaisar iblis yang mati di bawah kerja sama para saudari mereka. Itu benar, Anda membacanya dengan benar. Di bawah kerja sama para saudari Xuanghua, mereka memiliki kekuatan untuk membunuh kaisar. Kaisar Zun juga seorang manusia dan dapat dibunuh oleh perang. Meski 1 lawan 1, tidak ada yang bisa mengalahkan Kaisar Zun, tetapi itu tidak berarti bahwa Kaisar Zun tidak terkalahkan melawan Kaisar Wu. Selama ada cukup banyak orang, bahkan Kaisar Zun dapat ditumpuk hingga mati. Pasangan saudara perempuan ini tidak membutuhkan terlalu banyak orang, asalkan mereka berdua bisa membunuh Kaisar. Justru karena catatannya yang luar biasa bahwa sepasang saudari ini telah menduduki posisi teratas monumen pertempuran Tongtian, dan telah menjadi penguasa pertama dari alam Wuhuang sepanjang zaman. Jika para suster masih hidup, bahkan jika mereka masih tinggal di ranah kaisar setengah-setengah, itu sudah cukup untuk dengan mudah membunuh salah satu dari 4 kaisar. Meskipun waktu telah berlalu lebih dari 30.000 tahun, bahkan sekarang, prestise para suster masih sangat akrab bagi wanita dan anak-anak. Hari ini, di konferensi lelang Golden Phoenix, sepasang saudara perempuan ini bunga, satu set seragam yang digunakan di usia muda. Nama asli kedua jas ini telah dilenyapkan di sungai sejarah yang panjang, jadi generasi mendatang memerintahkan kedua jas ini dengan nama mereka. Jas Ziying dan jas King Xuan adalah penutup lelang hari ini. Melihat 2 jas kerajaan di atas panggung, Lailak dan Ding Ning, mata mereka bersinar dengan keracunan. Meskipun 2 jas kerajaan ini hanya Ziying dan King Xuan, mereka hanya kostum dari usia muda. Pada periode selanjutnya, mereka telah mengganti set lengkap baju tentara kekaisaran, jika tidak, bagaimana bisa begitu mudah mereka dapat membunuh kaisar. Tetapi bagaimanapun juga, 2 setelan ini dapat dikatakan terkenal, bahkan jika mereka tidak memiliki kekuatan, dengan ketenaran dan signifikansi historisnya yang tak tertandingi, mereka benar-benar layak untuk namanya. Ziying dan King Xuan tidak hanya kuat tetapi juga anggun dalam penampilan, cantik dalam penampilan dan indah dalam sejarah. Terlebih lagi, dengan 2 setelan ini mereka memanjat sampai ke puncak medan perang, puncak daftar kaisar. Apakah itu ketenaran, nilai historis, atau kekuatan seragam tempur, mereka pasti yang paling top level, tetapi apakah ini semua? Tidak, tentu saja tidak. Sebenarnya, 2 set Ziying dan King Xuan adalah yang paling. Fitur terbesar adalah keindahan, indah. Menurut legenda, 2 jas ini bertatahkan 3.000 berlian ungu dan berlian hijau, terutama 2 staf dalam 2 setelan itu, dan 2 berlian Skyfire berukuran seukuran kepalan tangan dan tanah biru. Bor api harta, ungu dan hijau, 2 berlian berharga ini, bisa dibilang batu permata yang paling berharga dan indah dalam sejarah manusia. 2 set jubah bertatahkan 3.000 berlian ungu dan berlian biru juga merupakan 2 setelan terindah di dunia yang diimpikan semua gadis. Melihat 2 setelan besar di atas panggung, mata Lailak dan Ding Ning cerah. Mereka tidak berani berharap untuk memilikinya, tetapi bayi seperti itu benar-benar dimiliki setelah mereka melihatnya. Juru lelang mengetuk meja dan berteriak, Ziying, King Xuan, asal dan karakteristik dari 2 jas ini, saya tidak perlu mengatakan lebih banyak. Mampu melelang 2 jas ini cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan dan warisan. Di hadapan juru lelang, semua orang mengangguk diam-diam, memang. Harta karun seperti ini, rata-rata rumah lelang tidak memenuhi syarat untuk dilelang. Tanpa latar belakang yang dalam, tanpa banyak dukungan super kaya, siapa yang akan menempatkan bayi seperti itu di pelelangan Golden Phoenix? Anda harus tahu bahwa harga transaksi akhir bayi tidak hanya ditentukan oleh berharganya bayi itu sendiri, tetapi juga tergantung pada apakah ada miliarder besar di antara orang-orang yang berpartisipasi dalam pelelangan. Melihat berkeliling selama seminggu, juru lelang melanjutkan, saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang kekuatan kedua jas ini, tidak peduli set mana yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan seorang prajurit kekaisaran, jadi harganya adalah. Berbicara tentang setengahnya, juru lelang berhenti dan melihat sekeliling selama seminggu sebelum dengan kategoris mengatakan, 2 setelan utama dibundel untuk pelelangan, dan harga dasarnya adalah 10 miliar yuan, dan setiap kali kenaikan harga tidak kurang dari 1 miliar. Dihadapkan dengan harga cadangan seperti itu, semua orang tidak bisa menahan diri untuk berseru. Anda harus tahu bahwa 2 set Ziying dan King Xuan terdiri dari 3 bagian. 3 aksesori utama adalah mahkota, jubah, dan staf. Nilai sepotong artefak kerajaan pada dasarnya adalah 300–500 juta. Menurut sudut pandang ini, harga Ziying dan King Xuan sebenarnya sekitar 1,5 miliar. Tapi sekarang, harga 2 set ini jelas 7 kali lebih tinggi, bagaimana menembak ini? Setelah terdiam beberapa saat, akhirnya, seorang pembicara wanita yang sedikit serak tetapi sangat menarik muncul, apakah bayi yang baik, apakah tidak ada yang menawar? Dalam hal ini, saya akan memberikan 11 miliar. Mendengar suara ini, semua orang berbalik dan melihat. Seperti yang Anda lihat, seorang kaisar wanita setengah baya, berusia 40 atau 50 tahun, memandangi 2 setelan di atas panggung dengan obsesif, dengan ekspresi ambisi. Menggelengkan kepalanya, semua orang tahu bahwa 2 setelan ini terlalu menarik bagi wanita, bahkan jika tidak digunakan, mereka ingin mengumpulkannya.
Dengan tawaran pertama, tawaran berikutnya, satu demi satu, dan setelah beberapa saat, harganya naik menjadi 15 miliar batu roh. Memutar kepalanya, Chu Xingyun menatap Lailak dan Ding Ning, sedikit mengernyit, kenapa kamu tidak tertarik dengan dua setelan ini? Mereka sangat cocok untuk saudara perempuanmu. Kita, mendengar kata-kata Chu Xingyun, Lailak terkejut, dan kemudian melambaikan tangannya lagi dan lagi, tidak, kita masih lupa kita tidak pantas mendapatkannya. Tidak cukup bagus. Mendengar kata-kata Lailak dan Ding Ning, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Sekali waktu, Sui Liuxiang juga memiliki kompleks inferioritas, kurangnya kepercayaan diri, dan penampilan memalukan. Justru untuk berdiri dengan dia sama bahwa dia bekerja sangat keras dan sangat keras. Tapi sekarang, dia telah bangkit, percaya diri, dan tidak lagi merasa rendah diri, tetapi tampaknya, dia tidak menyukai dirinya lagi, dan sekarang, bahkan di satu sisi, dia tidak mau bertemu dengannya. Menggelengkan kepalanya dengan getir, Chu Xingyun berkata, jas ini bukan untuk digunakan orang, apa yang tidak layak. Menggelengkan kepalanya, Ding Ning berkata, Ziying dan King Xuan adalah legenda yang paling dikagumi dari semua gadis kami. Lailak dan aku hanyalah gadis yang paling biasa dan biasa. Yang mana yang digunakan oleh mereka? Baju perang. Menatap secara mendalam pada Ding Ning dan Lailak, Chu Xingyun berkata, cara terbaik untuk membayar upeti kepada berhala adalah bekerja keras, bertarung, mengejar, atau bahkan melampaui mereka. Jika Anda bahkan tidak memiliki hati ini, maka itu benar-benar tidak layak. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, hati Lailak dan Ding Ning tidak bisa menahan guncangan. Ya, hanya ibadah yang sia-sia, apa gunanya? Jika Anda tidak dapat mengikuti contoh idola dan bekerja keras dan berusaha untuk mengejar ketinggalan, maka jika Anda tahu idol Izumi, Anda akan sangat kecewa. Namun, meskipun mereka tahu ini benar, tapi, mereka hanya anak-anak yang paling rendah hati dari orang miskin, dan bakat mereka lebih rendah. Bagaimana mereka bisa memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan berhala? Melihat Lailak dan Ding Ning dengan acuh tak acuh, Chu Xingyun berkata, tidak memalukan untuk mengejar ketinggalan, tetapi jika tidak ada keberanian untuk mengejar ketinggalan, itu benar-benar memalukan. Pikirkan itu sendiri. Mendengarkan bagian luar kotak, ada tawar-menawar, tetapi Sister Lailak masih tidak dapat membangun kepercayaan. Sampai jas Ziying dan King Xuan difoto oleh seorang gadis dengan pakaian merah muda dengan harga 23 miliar yuan, mereka gagal membuat keputusan. Melihat dua setelan Ziying dan King Xuan, mereka dimasukkan ke dalam kotak dan Lailak dan Ding Ning tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Meskipun tahu bahwa dia tidak layak, tetapi benar-benar melewatkannya, hati Sister Lailak masih membangkitkan perasaan penyesalan akan kehidupan, yang membuat mereka sangat tersesat, bahkan putus asa. Sister Lailak tahu bahwa jika mereka bisa mendapatkan dua jas ini, selama mereka bekerja cukup keras, bahkan jika mereka tidak dapat mengejar ketinggalan dengan Ziying dan King Xuan, mereka tidak akan kalah. Sangat disayangkan bahwa semua asumsi, setelah semua, hanya asumsi. Jika mereka hilang, mereka akan tetap hilang. Bagaimana? Apakah kamu menyesal sekarang? Suara Chu Xingyun terdengar rendah. Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Lailak menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak menyesal, bukan itu yang seharusnya kita miliki. Mengangguk kepalanya, Ding Ning berkata, ya tenang, ambil apa yang harus Anda ambil, pikirkan apa yang harus Anda pikirkan, ini adalah prinsip kelangsungan hidup saudara perempuan kita. Menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, apakah kamu tidak ingin membuktikan diri dan mewujudkan cita-citamu? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Lailak mengangkat kepalanya dan dengan berani menatap Chu Xingyun dengan tatapan tegas, jika kakakku dan aku mampu membelinya, maka dalam hal apapun, bahkan jika kita hancur, kita akan membeli dua jas ini. Mengangguk kepalanya, Ding Ning menjawab, kamu telah memberi kami terlalu banyak mulai sekarang. Sudah waktunya bagi kami untuk membalas Anda. Bagaimanapun, kami tidak ingin membebani Anda lagi. Dengan tinjunya meremas tinjunya yang kecil dengan menawan, mata Lailak menjadi cerah dan berkata, saudari kita telah dewasa. Selanjutnya, terserah kita untuk menjagamu dan membantumu. Jaga aku, bantu aku. Melihat Lailak dengan takjub, Chu Xingyun tersenyum pahit, saya punya tangan dan kaki, jadi saya harus merawat mereka. Menggelengkan kepalanya, Ding Ning berkata, mengapa tidak perlu? Kami bisa mencuci dan memasak untuk Anda. Lailak menyipit sambil tersenyum, dan berkata dengan penuh semangat, kamu juga bisa membuatkan tempat tidur untukmu. Menghadapi kata-kata adik perempuan itu, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi diam-diam meyakinkan, jelas. Baik Lailak maupun Ding Ning adalah cacing beras yang hanya tahu apa yang harus diminta dan tidak ingin kembali. Meskipun kekuatan mereka masih sangat lemah, tetapi mereka sudah mulai berpikir untuk kembali ke Chu Xingyun untuk membantunya. Membuka mulutnya, Chu Xingyun sedang bersiap untuk mengungkap dan mendorong pikiran adik perempuan, dan ada ketukan di pintu di luar pintu. Silakan masuk. Seiring dengan suara Chu Xingyun, pintu kotak didorong terbuka, mengenakan mantel bunga merah muda, memegang dua kotak brokat di tangannya, dan melangkah masuk. Dia tersenyum dan mengangguk pada Chu Xingyun, Huanyu menempatkan dua kotak di atas meja di depan Chu Xingyun.
Melihat Huanong Yue, dan dua kotak-kotak yang akrab, Lilac dan Ding Ning tiba-tiba melotot lebar, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Wanita berbaju merah muda ini, Lilac dan Ding Ning terlalu familiar. Itu dia barusan. Dengan harga tinggi 23 miliar, mereka memotret dua pakaian pertempuran besar Ziying dan King Xuan, tapi, bagaimana dia sampai di sini sekarang? Sambil tersenyum dan mengangguk pada Lilac dan Ding Ning, Huanong Yue jelas tahu keberadaan sepasang saudara perempuan sejak lama. Lagi pula, sebagai pemimpin Biluo, sebagai pembunuh nomor satu Huang Quan, jika Anda bahkan tidak tahu dengan siapa bosnya baru-baru ini, maka Anda terlalu lalai. Melihat Chu Xingyun dengan kasihan, Huanong Yue tahu bahwa meskipun Chu Xingyun tidak jatuh cinta, dia jelas memiliki empati. Yang disebut empati mengacu pada perasaan yang seharusnya digunakan pada tubuh Sui Liuxiang, bertaruh pada saudara perempuan bunga Lilac dan Ding Ning. Tetapi pada kenyataannya, apa yang benar-benar mencintai Chu Xingyun di dalam hatinya adalah aroma air, bukan ungu. Empati Chu Xingyun, di mata Huanong Yue, benar-benar menyedihkan. Chu Xingyun sangat mencintai Sui Liuxiang, tetapi Sui Liuxiang tidak menunggu untuk melihatnya sama sekali. Di bawah mabuk cinta, Chu Xingyun harus mempertaruhkan hasratnya pada seorang gadis yang sangat mencintai Sui Liuxiang. Saya juga mendengar tentang Huanong Yue saat makan malam ulang tahun, airnya sangat harum sehingga hadiah ulang tahun Chu Xingyun pun tidak akan diterima, ini terlalu berlebihan. Namun, masalah emosional, Huanong Yue tidak memenuhi syarat untuk campur tangan, jadi, meskipun sangat simpatik, bahkan kasihan Chu Xingyun, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan lembut mendekati Chu Xingyun, Hua Yue berbisik, saya masih punya sesuatu di sana, jadi saya tidak akan mengganggu Anda, tapi Anda lebih baik memikirkan cara untuk terus seperti ini, setelah semua itu tidak akan berhasil. Dengan senyum pahit dan anggukan, Chu Xingyun tahu apa yang akan dikatakan Huanong Yue, dan bisa memahami rasa sakitnya. Chu Xingyun sendiri mengakui bahwa dia baik terhadap Sister Lilac, dan dia memang memiliki rumah cinta dan komponen hitam, dan memang komponen empati, tetapi jika hanya ini yang dikatakan, maka dia terlalu kecil untuk melihatnya. Faktanya, Suster Lilac memiliki karakter yang baik, ketekunan, dan berani untuk berpikir, berani untuk menjadi berani, dan bersikap baik kepada orang lain. Ini memiliki nilai dan potensi yang besar untuk kultivasi. Segera, Huanong Yue meninggalkan ruangan. Untuk sementara waktu, hanya Chu Xingyun, Lilac, dan Ding Ning yang tersisa di ruangan itu. Setelah diam lama, Lilac tersenyum pahit, ternyata kamu benar-benar membeli dua jas ini, atau kamu? Menghadapi pertanyaan dari Lilac, Chu Xingyun mengangguk dan berkata, ya, dua setelan ini sangat cocok untuk saudara perempuanmu, dan kamu sangat menyukai permata. Cinta permata. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Lilac dan Ding Ning tidak bisa membantu tetapi saling memandang, dan tidak bisa memikirkan cinta dan cinta saudara perempuan mereka untuk batu permata ketika mereka berada di restoran Jinfeng. Pada saat itu, Chu Xingyun mengatakan bahwa itu adalah hal yang biasa, Suster Lilac pernah berpikir bahwa semua permata itu palsu. Tetapi ketika saya memikirkannya sekarang, Sister Lilac tiba-tiba mengerti. Dibandingkan dengan dua set Ziying dan King Xuan, apakah permata yang tergabung di kursi dan meja hanyalah hal biasa? Meski sangat berharga, meski indah, ia tidak memiliki efek praktis. Melihat dua kotak brokat di depanku, dan mengingat apa yang baru saja dikatakan Chu Xingyun, Lilac dan Ding Ning tidak bisa tidak mengerti. Ya, saudara perempuan mereka, seperti batu permata ini, meskipun mereka memiliki penampilan yang indah, mereka hanya hal-hal duniawi biasa, yang hanya dapat digunakan untuk dekorasi, bukan berharga. Hanya seperti permata ini di dua set Ziying dan King Xuan, yang memiliki keindahan mahkota dan kekuatan yang sangat kuat, mereka benar-benar mulia dan mewah. Jelas Luo Yun tidak ingin saudara mereka menjadi hanya dua permata biasa, dengan penampilan cantik dan tidak ada interior yang mulia dan mewah. Bahkan jika itu adalah permata, Luo Yun berharap bahwa mereka dapat menjadi seperti dua batu berharga yang bertatahkan pada dua staf Ziying dan King Xuan, yang memiliki penampilan yang sangat indah dan batin yang kuat. Setelah saling melirik, Ding Ning dan Lilac tertawa pada saat yang sama. Ya, seseorang yang sama hebatnya dengan saudara Luo Yun, bahkan pelayan, tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Jika Anda ingin tinggal bersama saudara Luo Yun selamanya, bahkan jika Anda adalah seorang budak-budak, itu bukan yang sekarang. Mereka kompeten. Memang, dengan status Lilac dan Ding Ning saat ini, asal-usul dan kondisi mereka, bakat mereka sama sekali tidak layak dari dua pakaian pertempuran Ziying dan King Xuan. Namun, jika mereka adalah hamba budak brother Luo Yun, maka dua lagi. Dengan keunggulan saudara Luo Yun, pembantunya, mengapa tidak memakai Ziying dan King Xuan? Meskipun Lilac dan Ding Ning berpikir mereka tercela, mereka bekerja lebih keras daripada siapapun, selama mereka diberi waktu, mereka berpikir mereka tidak akan lebih buruk dari orang lain. Dan yang paling penting, saudari-saudari mereka semua memiliki hati yang rela membaktikan segalanya untuk brother Luo Yun dan bahkan mati untuknya.
Pada awal kontak, Lilac dan Dingning hanya menganggap Luo Yun sebagai orang biasa, jadi mereka semua berharap menjadi istri kecilnya, bahkan jika para sister melayani bersama, mereka tidak akan pernah menyesal. Tetapi semakin dia bergaul dengan brother Luo Yun, semakin dia merasa tidak terduga. Saudara Luo Yun tidak hanya memiliki kekayaan negara saingan, tetapi juga memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. 99 susunan matahari yang kuat, 2 set tulang jiwa perak, ditambah setelan suan biru ungu yang bernilai lebih dari 20 miliar. 3 hadiah ini saja tidak bisa lagi diukur dengan uang, tetapi semua ini hanyalah hadiah kecil yang diberikan Luo Yun. Karena itu, sekarang Lilac dan Dingning sudah bangun, brother Luo Yun sama sekali tidak boros dan melamun. Tetapi mengetahui ini benar, tetapi Lilac dan Dingning, bagaimanapun juga tidak ingin meninggalkan Luo Yun, dunia tanpa saudara Luo Yun, betapa membosankannya hal itu. Dengan lembut mendorong 2 kotak brokat di depan Lilac dan Dingning, Chu Xingyun berkata dengan acuh tak acuh, aku bisa melakukannya untukmu, dan hanya ada begitu banyak hal. Jalan selanjutnya hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Setelah melihat kotak brokat di depannya dan Chu Xingyun, Sister Lilac tidak bisa menahan senyum. Formasi matahari hebat, tulang jiwa perak, jas Wu Huang. Dengan semua ini, apalagi yang bisa mereka minta? Jika dalam kondisi seperti ini, mereka masih tidak dapat keluar dari dunia, maka mereka hanya dapat menyalahkan mereka karena kayu yang tidak dapat dihancurkan, dan lumpur tidak dapat menahan dinding. Dengan lembut mengulurkan tangannya, Lilac dan Dingning membuka kotak di depan mereka. Sebuah mahkota bertatahkan 365 permata, jubah yang dihiasi 3000 permata, dan seorang staf bertatahkan batu permata seukuran kepalan tangan. Meskipun hanya ada setelan 3 potong sederhana, Lilac dan Dingning sama-sama tahu bahwa 2 set pakaian pertempuran ini adalah senjata kaisar 9 tenunan, yang merupakan pakaian kaisar paling terkemuka, dan tidak ada seorang pun. Selain kekuatannya yang kuat, yang paling penting adalah bahwa 2 set kaisar 9 butir ini diatur dengan batu permata yang berharga benar-benar terlalu indah, tidak ada gadis yang bisa menolak hadiah seperti itu. Perhatikan baik-baik, 2 setelan besar memiliki karakteristik mereka sendiri, dan mereka indah. Di antara mereka, jas Ziying bertatahkan berlian fuksia Skyfire, terutama berlian Skyfire fuksia berbentuk hati yang terletak di atas tongkat, yang luar biasa seperti mimpi. Adapun setelan suan hijau, itu tidak kalah rendahnya. Seluruh tubuh bertatahkan batu permata api tanah pirus, terutama batu permata api tanah pirus tergabung di atas staf, seolah-olah itu bisa menyedot semua jiwa manusia rata-rata. Menutup kotak itu dengan lembut, saudari Lilac tahu bahwa mereka toh tidak bisa menolak hadiah seperti itu. Saling memandang, Lilac dan Dingning berdiri pada saat yang sama, dan sedikit memberkati Chu Xingyun, budak Lilac, budak Dingning. Telah melihat, berhenti, hentikan. Menghadapi ini, Chu Xingyun segera mengerutkan kening dan memotong sepasang saudara perempuan dengan keras. Alis mengerut pada Lilac dan Dingning, Chu Xingyun berkata, mengapa kamu ingin menjadi sombong? Mengapa kamu ingin menyalahgunakan dirimu begitu buruk? Melihat Chu Xingyun sambil tersenyum, Lilac berkata tidak, selama dia selalu bisa mengikuti kakak Luo Yun, tidak ada masalah dengan identitas apapun. Mengangguk kepalanya, Dingning berkata, ya, selama saudara Luo Yun tidak membenci saudari kita, tidak akan ada masalah di sana. Dengan menghela nafas panjang, Chu Xingyun berkata, meskipun aku adalah anak tunggal, dalam pikiranku, kamu seperti saudara perempuanku, jadi, aku baik padamu dan aku tidak ingin kamu mengembalikan aku. Apakah ini hanya saudara perempuan? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Lilac dan Dingning tidak bisa menahan kesedihan. Tapi segera, Lilac dan Dingning bersorak, dan senang menjadi saudara perempuan, setidaknya. Saudara Luo Yun, tidak akan meninggalkan adiknya dengan santai. Di antara senyum pahit, Lilac dan Dingning membungkuk pada saat yang sama, dan berkata serempak, Sister Lilac, Sister Dingning, bertemu brother Luo Yun. Dengan senyum di wajahnya, Chu Xingyun mengangkat Lilac dan Dingning, dan dia sangat bahagia, itu adalah impian masa kecilnya untuk dapat memiliki sepasang saudara perempuan yang seperti Huayu. Tapi ketika dia mengangkat Lilac dan Dingning, bunga saudara perempuan cantik ini sudah menangis bunga pir dengan hujan, dan bahkan suara mereka tersedak. Di Imperial Suite, Lilac dan Dingning, kenakan 2 set Ziying dan King Xuan, berdiri berdampingan dalam jawaban yang pemalu. Di seberang suster Lilac, Chu Xingyun menyentuhnya dan mengangguk memuji. Saya harus mengatakan bahwa 2 setelan ini sangat indah, sangat indah. Kain-kain dari 2 jas ini ditenun dari ulat sutra Emperor dan tencel yang meludah, yang dihiasi dengan Skyfire Purple Diamonds dan Earthfire Green Diamonds. Permukaan jubah bertatahkan 3000 berlian ungu Skyfire dan berlian hijau Earthfire, yang memancarkan cahaya terang di bawah penerangan cahaya. Di bawah cahaya, Lilac dan Dingning menghela nafas dengan indah. Yang disebut orang mengandalkan pakaian, Buddha mengandalkan emas. Setelah mengenakan 2 set jubah ini, Lilac dan Dingning awalnya memiliki penampilan yang cantik dan cantik. Di bawah latar belakang 2 setelan besar itu, mereka tiba-tiba merasa seperti sebuah negara.
Menghadapi mata mengagumi Chu Xingyun, Lailak dan Ding Ning sedikit pemalu dan sedikit bangga, memegang dada mereka erat-erat, tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan tangan dan kaki mereka. Sangat disayangkan bahwa, di mata Frater Luo Yun, tidak ada anak laki-laki lain yang memandang perempuan. Jenis warna cahaya lebih merupakan apresiasi terhadap keindahan dan kesenangan murni. Dalam sekejap, dua jas besar di tubuh Lailak dan Ding Ning, di kepala mereka, dan di tangan mereka lenyap seketika, berubah menjadi satu ungu dan satu hijau, dan dua gelang permata, yang dibawa di pergelangan tangan Lailak dan Ding Ning. Sebagai seragam, biasanya tidak cocok untuk dipakai, jika tidak bahan untuk pamer terlalu berat. Di masa normal, dua setelan perang ini bisa dilipat menjadi dua gelang dan dikenakan di pergelangan tangan. Setelah dibutuhkan, selama dua set itu distimulasi, mereka dapat dilengkapi dengan harta benda dan mengerahkan kekuatan yang tak terbatas. Dengan penuh sukacita membelai ungu di pergelangan tangannya dan gelang Qian, Lailak dan Ding Ning keduanya sangat senang. Meskipun untuk saat ini, mereka belum sepenuhnya disempurnakan, dan karakteristik dan fungsi dari dua setelan ini belum sepenuhnya dipahami, dan mereka masih tidak dapat menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Tapi itu hanya penampilan cantik dari dua setelan ini, dan permata bertatakan pada jas itu, yang telah membuat mereka jatuh cinta pada sumsum tulang dan sangat gembira. Ketika saya melihat langit di luar jendela, itu secara bertahap memutih. Malam telah berlalu. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya dan Chu Xingyun berkata, "Oke, aku bisa memberikannya, aku bisa membantu, aku juga membantu, dan kemudian itu tergantung pada saudara perempuanmu." Menghadapi harapan Chu Xingyun, Lailak dan Ding Ning mengangguk. Setelah dua jas besar itu disempurnakan sepenuhnya, dan kemudian kekuatannya dinaikkan, bahkan jika itu melawan Tuhan, mereka dapat saling berhadapan secara langsung. Apalagi yang bisa mereka harapkan? Menemani Chu Xingyun dan sarapan sederhana namun sangat berharga, Sister Lailak mengucapkan selamat tinggal pada Chu Xingyun dan bergegas kembali ke rumah rendah Nanming. Setelah menerima begitu banyak hadiah, mereka harus mulai bekerja keras, bagaimanapun. Dominasi majelis rendah Nanming harus dicapai sesegera mungkin, jika tidak, saudara Loyun tidak akan kecewa, bahkan jika mereka sendiri tidak dapat memaafkan diri mereka sendiri. Belum lagi upaya Lailak dan Ding Ning, di sisi lain. Setelah makan sarapan, Chu Xingyun bertemu dengan Yu Zai. Dengan hati-hati menjelaskan aturan Akademi Nantian, yang berasal dari medan perang surgawi, untuk menjelaskan dengan cermat kepada Yu Zai, dan itu benar-benar membangkitkan minat kuat Yu Zai. Dimungkinkan untuk mendaftar secara bersamaan antara 5 universitas. Meskipun Yu Zai sekarang menjadi anggota Jiuxiao Academy, Anda juga dapat bergabung dengan Nanming Academy secara bersamaan tanpa konflik. Namun, meski begitu, Yu Zai masih tidak ingin tinggal di Akademi Jiuxiao, karena bos tidak ada lagi, apa yang dia tinggal di sana sebagai adik laki-laki. Pagi itu, Yu Zai bergegas kembali ke Akademi Jiuxiao dan mengajukan permohonan penarikan. Setelah mengajukan aplikasi untuk penarikan di pagi hari, Yu Zai mengambil bagian dalam pengujian bakat dari Majelis Rendah Nanming pada sore hari. Tanpa diduga, bakat api Yu Zai tidak rendah dan tidak terlalu tinggi. Ini hanya bakat eksplosif Kipin, tetapi cukup untuk bergabung dengan Majelis Rendah Nanming. Tepat ketika Yu Zai dengan senang hati menerima lencana Majelis Rendah Nanming, Sui Liuxiang mendapat berita di ruangan Kepala Sekolah Akademi Militer Sirius di kota Jiuxiao. Hari ini, di dalam tim Liu Yun, kelompok anggota tertua ditinggalkan oleh Sui Liuxiang. Yeling, Yu Zai, Bu Fan, Guman, Jun Wuyu, Huanong Yue, Bai Bing, dan Chu Xingyun semuanya telah ditarik dari tim Liu Yun karena berbagai alasan. Di antara mereka, Bu Fan, Bai Bing, dan Yu Zai sekarang telah bergabung dengan Akademi Nanming, sementara yang lain juga pergi ke universitas lain. Di antara mereka, Yeling pergi ke Akademi Aoki, Guman mendaftar ke Akademi Heijin, dan Jun Wuyu pergi ke Akademi Guizhui. Adapun Huanong Yue, meskipun dia tidak meninggalkan Akademi Jiuxiao, dia tidak lagi menjadi bagian dari tim Liu Yun. Pada akhir tahun lalu, setelah Huanong Yue menggantikan Wu Huang, ia membentuk tim Hua Yue sendiri. Untuk kepergian semua orang, Sui Liuxiang tidak tahu alasannya. Tentu saja, semua orang merasa bahwa dia sedikit tidak tahu berterima kasih dan tidak boleh terlalu dingin. Tapi Sui Liuxiang juga memiliki rasa sakit sendiri, bukan karena dia ingin melakukannya, tetapi dia harus melakukannya. Saat ini, Sui Liuxiang pada awalnya menguasai puluhan juta pasukan pertahanan udara, kekuatannya sangat besar sehingga bisa dikatakan hanya berada di bawah kaisar. Namun, semua petugas dan jenderal di bawahnya adalah orang-orang tua dari Wolf Shooting Legion. Mereka dan Chu Xingyun memiliki hubungan yang tak terpisahkan. Jika Chu Xingyun selalu muncul, maka mereka dengan mudah mengabaikan komandan sejatinya dan tanpa sadar mengasingkan Sui Liuxiang. Sui Liuxiang masih ingat dengan jelas bagaimana Chu Xingyun berjalan masuk dari gerbang sekolah militer, dan melewati pos-pos pemeriksaan tanpa hambatan sampai dia memasuki kantor kepala sekolahnya, dan tidak ada yang memberitahu dia. Mungkin dalam pandangan Chu Xingyun, ini hanya masalah sepele, bukan masalah besar.
Namun, dalam pandangan Sui Liuxiang, ini benar-benar tak tertahankan apakah ada aturan, dan adakah raja. Apakah mereka tahu, siapa penguasa sebenarnya di sini? Itu juga setelah waktu itu bahwa Sui Liuxiang mengasingkan Chu Xingyun dan menolak untuk melihatnya. Tentu saja, jika Chu Xingyun menemukan rumahnya, dia masih ingin melihatnya, tetapi beberapa kali berturut-turut, pria ini selalu datang ke Akademi Militer untuk menemukannya, atau untuk bertemu dalam jumlah besar, bagaimana dia bisa setuju. Akhirnya, hati rakyat dikumpulkan, dan semuanya diselesaikan, bagaimana bisa ditoleransi bahwa Chu Xingyun akan menghancurkan semuanya sekaligus. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan seksama, tampaknya tidak heran kalau Chu Xingyun, setelah semua. Dalam 1 atau 2 tahun terakhir, Sui Liuxiang pada dasarnya menggunakan Akademi Militer sebagai rumahnya, makan di sini, tinggal di sini, dan bahkan tidur di sini. Saya tidak dapat menemukannya. Dengan dengung dingin, cahaya tajam melintas di mata Sui Liuxiang. Jika Anda ingin pergi, pergi saja, apakah dia sangat langka. Meskipun Sui Liuxiang juga mengakui bahwa ini dipilih dengan cermat oleh Chu Xingyun, itu adalah bakat, tetapi karena dia menolak untuk menggunakannya, dia tidak akan pernah langka. Karena mereka semua sangat optimis tentang Chu Xingyun, kemudian mengikutinya untuk bergaul, dia ingin melihat masa depan seperti apa yang dapat diberikan Chu Xingyun kepada mereka. Di dunia ini, selalu ada sangat sedikit orang yang dilahirkan dengan seorang pemimpin. Tidak peduli kapan dan di mana, dia akan selalu mendapatkan dukungan dari semua orang bersedia untuk mengelilinginya, dengan dia sebagai inti, dengan perintahnya seperti yang akan. Tidak ada keraguan bahwa Chu Xingyun adalah orang seperti itu. Ketika saya berada di benua roh sejati, waktu bagi Sui Liuxiang dan Chu Xingyun untuk bergaul sebenarnya tidak terlalu lama. Setiap kali saya mengalami banyak kesulitan, saya akhirnya bertemu, tetapi setelah 2 hari bergaul, saya harus berpisah lagi. Namun, sejak memasuki dunia Qian Kun, waktu antara keduanya menjadi lebih lama, terutama dalam 2 tahun pertama tim Liu Yun, mereka dapat bertemu hampir setiap hari. Jatuh cinta selalu mudah, bergaul terlalu sulit. Pada awalnya, Sui Liuxiang juga sangat bahagia, tetapi dengan berlalunya waktu, Sui Liuxiang menemukan bahwa meskipun dia adalah kapten tim Liu Yun, selama Chu Xingyun ada di sana, dia secara otomatis didorong ke sudut. Jika mereka hanya mendukung Chu Xingyun, Sui Liuxiang tidak akan kecewa, tetapi mereka tidak boleh dikucilkan dan ditinggalkan, dan biarkan dia berdiri sendirian di sudut malu. Selama Chu Xingyun hadir, Sui Liuxiang hanya bisa menjadi sedikit transparan, dan semua orang melihatnya dengan acuh tak acuh. Untungnya, Chu Xingyun adalah orang yang sangat perhatian dan penuh perhatian. Setelah itu, ia meminimalkan waktu ia tinggal di tim Liu Yun, Sui Liuxiang akhirnya tampak seperti pemimpin tim. Tetapi meskipun Chu Xingyun kembali kurang, begitu dia kembali, situasinya kembali ke penampilan lamanya. Semua orang akan dengan tegas berbalik, dikelilingi oleh Chu Xingyun, hanya menghadap bagian belakang kepala dengan air. Meskipun Sui Liuxiang mengerti dan mengerti oleh karena itu tidak membenci Chu Xingyun, tetapi perasaan ini benar-benar seberapa buruk dan seberapa buruk, rasa sakit dan malu seperti itu, yang lain tidak bisa memahaminya. Sekarang, di seluruh tim Liu Yun, hanya ada 1 orang yang tersisa, Sui Liuxiang, dan 9 anggota paling primitif, kecuali dirinya sendiri, semuanya telah meninggalkan tim. Sui Liuxiang tidak memiliki keraguan tentang bakat dan kemampuan 9 orang ini, dan sangat percaya pada kesetiaan dan etika mereka. Jika perlu, Sui Liuxiang dengan tegas percaya bahwa ke-7 orang ini benar-benar rela mati dengan murah hati demi Chu Xingyun. Tapi, bukankah orang-orang ini semuanya dari tim Liu Yun? Tidakkah seharusnya mereka bersatu di sekitar Sui Liuxiang, dengan dia sebagai satu-satunya kepercayaan dan inti? Sebagai kapten sebuah tim, ia dibawa pergi oleh semua elit dari orang lain dalam tim. Ini adalah pengkhianatan untuk Sui Liuxiang. Segala sesuatu tentang tim Liu Yun telah berlalu, pada kenyataannya. Sui Liuxiang juga tahu bahwa semua orang tidak pernah bersamanya, dan selalu percaya pada Chu Xingyun sebagai satu-satunya kepercayaan. Tetapi kemudian, situasi ini juga muncul di Akademi Militer Sirius. Chu Xingyun masuk dan keluar dari Akademi Militer, yang lebih tanpa hambatan daripada kepala sekolahnya. Hal yang paling menakutkan tentang Sui Liuxiang adalah bahwa bahkan hari ini, semua prajurit dan jenderal dari tentara penembakan serigala masih sangat mengagumi Marsekal menembak Sirius Chu Xingyun. Tidak perlu diragukan lagi, sebagai pendiri Wolf Shooting Army, sebagai mantan Marshal Shooting Sirius, jika Chu Xingyun sekarang berdiri dan mengangkat lengannya, semua orang akan bergegas ke fanatik, bangga dengan efektivitasnya. Kemungkinan ini disebabkan oleh fakta bahwa Sui Liuxiang harus dihilangkan dalam hal apapun. Hanya ada 1 suara dan hanya 1 keyakinan di seluruh Akademi Militer Sirius. Orang itu pasti bukan Chu Xingyun. Jika, 1 atau 2 tahun yang lalu, Sui Liuxiang dapat memahami dan mentolerir situasi ini karena dia sangat mencintai Chu Xingyun, maka hari ini, untuk otoritas di tangannya, untuk status dan kekuasaan masa depan, dia dalam hal apapun, juga tidak biarkan ini terjadi. Meskipun Sui Liuxiang juga tahu, kepala akademi militernya, tahta Marsekal menembak Sirius, diberikan kepadanya oleh Chu Xingyun.
Tapi menurut pendapat Sui Liuxiang, dia sudah mengambil risiko 9 kematian dan membantu Chu Xingyun membunuh Dewa Kaisar Iblis, dan dia tidak lagi berutang apapun padanya. Karena mereka tidak berutang satu sama lain, mengapa Chu Xingyun merampas kekuasaannya atas sekolah militer, dan bahkan tentara? Bagi Sui Liuxiang, 3 pertahanan utama dalam pikiran mereka adalah anti-sihir, anti-monster, anti-Chu Xingyun. Ketiganya adalah mungkin baginya untuk mengendalikan keberadaan penghilangan sesaat yang ancaman Chu Xingyun adalah yang terbesar. Bagaimanapun, Sui Liuxiang tidak akan pernah membiarkan semua yang terjadi di tim Liu Yun dipentaskan lagi di sekolah militer. Belum lagi bagaimana Sui Liuxiang menggertakkan giginya. Di sisi lain, Chu Xingyun bergegas ke Akademi Nanming, dengan kartu merah ia memasuki Departemen Nanming Academy Nirvana. Departemen Nirvana adalah pagoda 9 lantai dengan lebih dari 9 juta kopi ranah dan rahasia Nirvana. Memasuki Departemen Nirvana, melihat buku gunung dan laut, Chu Xingyun agak linglung. Sangat sulit untuk memilih buku terbaik untuk dirinya sendiri dari begitu banyak buku. Dan yang paling penting adalah dia hanya punya 1 jam untuk memilih, dan di luar batas waktu ini, dia harus pergi. Dalam hatinya, Chu Xingyun tidak bisa tidak memikirkan Li Chunfeng. Karena Li Chunfeng dapat hidup di Lingfeng Hall, apakah Akademi Nanming, Departemen Nirvana memiliki keberadaan yang serupa? Dengan sedikit tatapan, Chu Xingyun dengan cepat kecewa. Melihat sekeliling, seluruh Departemen Nirvana Akademi Nanming dijaga oleh orang-orang muda di sini, dan tidak ada orang tua seperti Li Chunfeng. Yang paling penting adalah bahwa, sebagai penjaga, mereka tampaknya tidak memiliki hak untuk membaca buku-buku di sini, tetapi dapat berdiri tegak di sana, seperti penjaga yang berjaga-jaga. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan akhirnya, di tikungan, Chu Xingyun melihat seorang gadis cantik berusia 28 tahun, berdiri di depan rak buku, membalik-balik buku. Dalam sekejap mata, Chu Xingyun buru-buru melangkah dan berjalan ke sisi gadis itu. Merasakan pendekatan Chu Xingyun, gadis itu menoleh dan menatap Chu Xingyun dengan penasaran. Saat dia melihat wajah gadis itu, hati Chu Xingyun tiba-tiba menggigil, indah, sangat indah. Meskipun dia baru saja melihat profilnya sekarang, dia pikir dia cantik, dan sekarang dia tercekik ketika dia melihat seluruh gambar. Yang paling mengejutkan Chu Xingyun adalah bahwa gadis cantik ini, yang tidak tahu mengapa, bahkan memberinya perasaan yang akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Melihat wajah Chu Xingyun heran, gadis cantik itu tersenyum dan berkata, itu kamu. Aku dengar kamu memenangkan kejuaraan memasuki rumah sakit, itu tidak buruk. Mendengarkan kata-kata kuno gadis itu, Chu Xingyun mengerutkan kening tanpa sadar, tapi tidak peduli apa yang dia pikirkan, dia tidak bisa mengingat di mana dia melihatnya. Memberikan tinju dengan lembut, Chu Xingyun tidak berani terlalu sembrono dan berkata dengan lembut, wanita cantik ini, boleh aku bertanya? Kecantikan. Mendengar gelar Chu Xingyun, gadis itu tertegun beberapa saat dan kemudian berkata dengan gembira, mengapa aku cantik sekarang? Menghadapi masalah seperti itu, Chu Xingyun mengangkat bahu dan berkata, untuk saat ini, kamu adalah gadis paling cantik yang pernah saya lihat di Akademi Nanming. Setelah jeda, Chu Xingyun dengan yakin mengatakan, meskipun saya belum melihat siswa di Akademi Nanming, tetapi tidak ada kecelakaan, Anda pasti bunga Nanming. Cekikikan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, gadis itu tersenyum lagi dengan mulut tertutup, dan mengeluarkan serangkaian tawa seperti lonceng perak. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.